Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Sarkar. Sundar yang diperankan oleh Joseph Vijay adalah seorang CEO perusahaan di Amerika Serikat. Karena kecerdasannya dalam memimpin perusahaan, dia dijuluki sebagai monster perusahaan. Ketika dia pulang ke kampung asalnya, dia ingin menggunakan hak pilih saat pemilu. Namun sayang, karena banyak kecurangan di negara tersebut, membuat hatinya tersentuh dan ingin membenahi sistem pemilihan menteri di negaranya. Lalu bagaimanakah kelanjutan cerita Sundar? Akankah dia berhasil menjawab tantangan untuk mengubah hasil pemilu yang bermasalah itu? Mari simak baik-baik alur cerita filmnya. Di awal film, kalian akan menyaksikan beberapa pemilik perusahaan yang terlihat gelisah karena takut dengan kedatangan seseorang pria yang selalu dijuluki monster perusahaan. Mereka ketakutan kalau orang tersebut datang ke India untuk merebut perusahaan mereka. Ternyata orang itu adalah Sundar Ramaswamy, seorang CEO perusahaan asal India, tepatnya Tamil Nadu, yang bermukim di Amerika Serikat. Tetapi karena transaksi bisnisnya yang sangat kejam, dia dijuluki dengan monster perusahaan yang mampu merebut perusahaan yang dia inginkan karena dia adalah salah satu CEO yang selalu menghancurkan perusahaan pesaingnya. Dan mereka mengetahui bahwa hari ini dia akan datang ke India, entah untuk urusan apa. Mereka ketakutan kalau perusahaan mereka adalah targetnya. Dan Sundar pun terbang dari Amerika ke India dengan pesawat pribadinya, juga ditemani dengan ajudan-ajudannya. Ternyata dia ke India hanya untuk memberikan suara pemilihan yang sedang diadakan di India, tepatnya di Tamil Nadu. Karena dia warga negara yang baik, dia selalu mementingkan hak dan kewajiban negaranya, walaupun harus jauh-jauh datang dari Amerika ke India. Mendengar semua keterangan itu, para pemimpin perusahaan terlihat lega karena ketakutan mereka tidak terjadi. Singkat cerita, dia tiba di Tamil Nadu untuk memberikan suaranya di pemilihan Majelis Legislatif Tamil Nadu. Di sana terlihat seorang wanita memperhatikannya dan langsung menyapanya. Dia adalah Nila. Nila ini sebenarnya saudara dari mantan istri kakaknya Sundar, tapi karena kakak mereka bercerai, mereka menjadi menjauh. Padahal dari dulu, Sundar dan Nila memiliki perasaan yang sama, dan mereka pun dipertemukan kembali di tempat ini setelah 5 tahun lamanya. Dan kebetulan, ayah Nila pun ikut menjadi salah satu peserta pemilihan tersebut dalam partai oposisi yang mendukung. Sundar yang hendak memberikan suaranya terlihat bermasalah karena dia mengetahui kalau namanya sudah digunakan oleh orang lain, dalam arti orang lain sudah memilih atas namanya. Sekarang dia tahu kalau dalam pemilihan ini ada kecurangan. Hal ini menjadi penghinaan untuk Sundar yang jauh-jauh datang dari Amerika, tapi nyatanya nama Sundar sudah dipergunakan. Sundar marah dan berniat melaporkannya ke kedutaan India, tapi semua pemimpin di sana tak bisa dihubungi. Sundar semakin marah dan memikirkan sesuatu. Melihat kemarahan Sundar, Nila pun menawarkan diri untuk menemaninya karena dia pun ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh Sundar ke depan atas perintah ayahnya. Berita tentang kemarahan Sundar tersiar ke seluruh Tamil Nadu. Di tempat lain, politisi berpengaruh dan korup yang seharusnya memenangkan pemilihan ini, yaitu Menteri Masilami, dan dibantu oleh saudaranya yang bernama Malavarna Merendu, sedang mengintimidasi seseorang. Diketahui orang itu bernama Muthukumar, seorang jurnalis yang selalu diam-diam mengabadikan kejahatan Masilami. Tapi sebelum bukti itu jatuh ke publik, Masilami berhasil menangkapnya dan membunuhnya. Keesokan harinya Sundar pergi ke gedung pengadilan. Dia didampingi oleh pengacara terkenal, yaitu James Melani. Sundar yang juga mempelajari hukum pemilu India
yang ada di pasal 49P, yang dimana pasal itu berisi tentang jika suara sudah dipakai oleh orang lain secara ilegal, maka itu tidak sah sebelum pemilik suara yang asli memberikan suaranya. Awalnya beberapa pihak menentang permasalahan Sundar yang hanya memperjuangkan satu suaranya saja, tapi keputusan hakim berpihak kepada Sundar, khususnya ke pasal tersebut, sekaligus mengembalikan kesadaran masyarakat yang hak suaranya dipakai oleh orang lain. Dan akhirnya pemungutan suara pun akan diulang dalam 15 hari ke depan, dan keputusannya akan diambil beberapa hari ke depan. Sundar merasa senang karena keinginannya mendapatkan keadilan ditanggapi oleh hakim. Lihat sepanjang jalan, masyarakat merayakan kemenangan pemimpin yang dipilihnya. Supir yang membawa Sundar bertanya, mengapa Sundar rela menghabiskan banyak uang untuk menyewa pengacara hanya untuk satu suaranya saja, padahal orang lain susah untuk mendapatkan uang. Sopir itu meneruskan pembicaraannya bahwa bulan lalu dia pernah melihat sebuah keluarga yang membakar diri mereka karena kesulitan membayar hutangnya yang hanya Rp25.000, yang membuat mereka tewas dan tersisa satu anaknya. Salah satu anaknya selamat dengan luka bakar yang cukup parah, tetapi pemerintahan tidak melakukan apa-apa dengan kejadian itu, juga dengan anaknya yang selamat. Sundar sedih mendengarnya dan berhenti di dekat rumah anak tersebut dan memerintahkan agar Nila pergi duluan ke pertemuan yang akan membahas penundaan pemilihan. Sundar melihat anak itu tergolek lemas dengan luka bakar di tubuhnya. Sundar pun sedih melihat keadaannya yang tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah, yang membuat Sundar memikirkan sesuatu. Tak lama Sundar datang ke pertemuan itu. Di sana sudah ada Rendu. Rendu berkata, mengapa Sundar yang tidak tinggal di Tamil Nadu mempermasalahkan satu suaranya saja, sedangkan seandainya bila Sundar sudah memberikan hak suaranya, toh dia akan pergi ke Amerika. Rendu yang juga menambahkan, mengapa dia mengusik kerajaan politik Masilami, dan walaupun pemilihan diulang, Masilami pasti akan menang. Dan Rendu pun menantang kalau hak suara Sundar akan dipakai lagi oleh orang lain dengan mengiming-imingi uang dari partainya. Karena rakyatnya hanya mementingkan uang daripada memilih siapa yang akan menjadi pemimpin. Rendu memastikan bahwa Sundar tak akan mendapat suara di 15 hari mendatang. Sundar geram dengan perkataan Rendu, tapi ia masih bisa meredamnya dengan ketenangannya. Di rumah Masilami terlihat senang karena berita menayangkan kemenangannya. Dia mendapatkan telepon dari anaknya yang bermukim di Kanada, yaitu Komalapali Papa. Masilami selalu menyebutnya dengan nama Papa. Papa mengucapkan selamat kepada kemenangan ayahnya itu karena dia selalu menyaksikan tayangan India dari Kanada, dan Masilami pun semakin senang saat itu. Papa meminta berbicara kepada Rendu. Papa mengatakan kalau dia melihat berita Sundar di Tamil Nadu, Papa yang tahu kalau Sundar bukan orang yang sembarangan memerintahkan kepada Rendu kalau dia harus berhati-hati dalam menghadapi Sundar dan harus menjaga ucapannya. Mendengar hal itu, Rendu yang tidak pernah tahu kehidupan Sundar tak memikirkan atas perkataannya di pertemuan tadi. Di pertemuan pers, Sundar ditanyai oleh para wartawan apakah dia tidak malu mempermasalahkan hak suaranya yang dicuri oleh orang lain. Sundar menjawab kalau dia tidak malu memperjuangkan hak suaranya sendiri, dan yang seharusnya malu adalah negara ini yang membiarkan hak suaranya dijual belikan oleh orang-orang yang ingin menang dalam pemilihan. Sundar mengatakan kalau orang yang hak suaranya dicuri tapi tidak memperjuangkannya, sesungguhnya orang itu adalah orang yang tidak mempunyai otak. Semua orang di sana terlihat kesal dengan perkataan Sundar, dan orang-orang menyaksikannya di televisi merasa bahwa perkataan Sundar benar-benar adanya, dan ternyata banyak dari mereka juga hak suaranya dicuri. Orang-orang tersebut sekarang berbondong-bondong mengajukan keluhan kepada pemerintah setempat. Akhirnya setelah banyak yang melapor, terhitung puluhan ribu yang hak suaranya dicuri dan dipakai secara ilegal oleh orang lain, Rendu semakin kesal dengan Sundar dan akhirnya menemui anak buahnya untuk menghabisi Sundar.
Sundar didatangi oleh anak buah Rendu yang berniat membunuhnya. Tapi karena lagi-lagi dalam film India jagoan selalu menang, Sundar berhasil mengalahkan mereka semua tanpa lecet sekalipun. Akhirnya orang yang memilih atas nama Sundar ditemukan. Dia adalah Kaushik. Awalnya Kaushik sombong di hadapan Sundar, tapi dengan sedikit dialog, akhirnya Kaushik buka suara bahwa dia diberikan uang untuk memilih atas nama Sundar. Sundar mencoba mendekati Kaushik untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Di tempat lain, partai pendukung Masilami menuntut agar permasalahan ini diselesaikan karena ini akan menjadi dampak kepada partai-partai mereka yang mendukung Masilami. Masilami sekarang terlihat resah, memikirkan apa yang harus dia lakukan sekarang karena pelantikannya menjadi ketua menteri Tamil Nadu akan dilangsungkan esok bersamaan dengan sidang putusan pemilihan ulang. Dan hari pelantikan pun tiba. Masilami yang harap-harap cemas menunggu detik-detik dia disumpah. Tetapi pada saat itu, mereka mendapatkan kabar bahwa pengadilan memutuskan kalau pemilihan resmi diulang 15 hari ke depan dan pelantikan pun ditunda karena pemungutan suara dinyatakan tidak sah. Masilami mencoba tenang walau pada akhirnya dia menggerutu. Papa yang mengetahui ini memerintahkan ayahnya untuk mengerahkan pendukungnya membuat kerusuhan. Dan dalam kerusuhan itu, Sundar harus terbunuh agar mereka aman dalam beberapa tahun ke depannya. Ibu Sundar yang khawatir menyuruh Sundar pergi ke Amerika lagi, meninggalkan Tamil Nadu. Tapi Sundar membawa ibunya pergi ke sebuah rumah sakit. Ternyata anak yang mengalami luka bakar itu dibawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dan dia pun terlihat semakin membaik. Itulah yang menjadi alasan mengapa Sundar memilih tinggal di sana lebih lama, agar rakyatnya mendapatkan pemimpin yang mengerti kesulitan mereka dan tak akan membuat pemimpin yang sebelumnya menjadi pemimpin lagi. Dan ibunya pun tertegun mendengar hal itu. Kerusuhan pun terjadi. Sundar dicari-cari oleh anak buah Masilami, tapi dengan keberaniannya, Sundar malah mendatangi markas partai Masilami. Rendu yang ada di sana memerintahkan anak buahnya membunuh Sundar, dan lagi-lagi Sundar mengalahkan mereka semua. Sundar mendapatkan panggilan dari Masilami yang mengancam akan menunjukkan arti kata politik yang sesungguhnya kepada Sundar, dan akhirnya Sundar memutuskan untuk menyalahkan diri menjadi pemimpin di Tamil Nadu. Dengan dukungan Kaushik Danila, dia menuju ke kantor pemilihan umum. Karena persyaratannya memenuhi, akhirnya Sundar diizinkan untuk menjadi calon. Dalam acara live, Rendu dan Sundar dipertemukan untuk mengadakan debat calon. Rendu mengolok-olok Sundar kalau pencalonannya ini hanya trik Sundar untuk membuat perusahaannya berkembang pesat. Tapi apa yang dikatakan Sundar membuat semua orang terkejut. Sundar mengatakan kalau itu menjadi unek-unek Rendu. Sundar siap mengundurkan diri menjadi CEO di perusahaannya sekarang juga. Rendu mengatakan kalau Sundar tidak punya dukungan dari siapapun dan partai manapun. Tapi Sundar dengan percaya dirinya, dia berkata akan mendapatkan dukungannya hanya dalam 1 hari saja. Hal itu membuat Rendu geram dan mengancam kalau pendukung tuanya marah, khususnya di daerah Ayodaku Farm. Tapi apa yang dikatakan Sundar lagi-lagi membuat Rendu kesal bahwa daerah yang pertama akan didatanginya adalah daerah itu. Singkat cerita, Sundar mendatangi daerah itu ditemani Kaushik. Awalnya pemuda di sana mentertawakan kedatangan Sundar dan menyuruh warga di sana untuk mempermainkan Sundar selama yang mereka inginkan dengan tayangan langsung di Facebook. Tapi Sundar menanggapinya secara baik. Mereka semua tidak menyukai Sundar yang seorang pengusaha kaya raya yang tak akan mungkin pernah merasakan kesusahan mereka. Tapi lagi-lagi Sundar memenangkan hati mereka dengan masa lalu dirinya yang ternyata Sundar adalah anak dari seorang nelayan yang pernah menderita sama seperti mereka. Tetapi dengan tekad dan keinginan yang kuat, dia bisa menjadi seperti ini. Dia mengajak semua orang di sana menjadi sepertinya yang tidak diperbudak oleh pemerintahan.
Dan akhirnya dukungan pun didapatnya. Dia mengajak masyarakat di sana mengajukan keluhan mereka kepada pemimpinnya. Sundar dan pendukungnya mendatangi tempat Masilami yang sedang mengadakan acara dengan partai oposisi. Setelah Sundar menekan Masilami dengan sikap bungkamnya terkait isu distrik yang dikeluhkan masyarakat, Masilami memerintahkan polisi secara brutal memukuli Sundar dan pendukungnya. Wanita, anak-anak, kakek nenek, pemuda-pemudi di sana semua kena kebrutalan polisi dan akhirnya mereka sadar bahwa pemimpin mereka tidak peduli dengan kehidupan mereka. Karena adanya kejadian itu, Sundar yang hanya memiliki dukungan sebesar 4% sekarang meningkat menjadi 52%. Mendengar berita itu, Masilami tambah frustasi. Akhirnya Sundar memutuskan untuk bersaing di 234 TPS. Masyarakat yang mendukungnya merelakan tempatnya untuk dijadikan posko pemenangan Sundar. Sundar membagikan video di saluran Facebook dan meminta agar masyarakat di setiap daerah memilih perwakilan yang mereka percayai untuk mampu dan mengerti keluhan apa saja di daerahnya dan siap memajukan daerahnya tersebut. Satu persatu mereka dipilih oleh warganya masing-masing. Di suatu hari, Sundar didatangi oleh seorang pria yang mengaku bahwa temannya selama 10 hari ini menghilang. Orang yang hilang itu adalah Muthukumar. Ingatkan, Muthukumar yang tadi di dalam koper dipukuli oleh Masilami. Nah, si pria ini berkata dia sudah melaporkan ke polisi tentang kasus hilangnya Muthukumar, tapi polisi seakan acuh dengan kasus ini. Tapi ketika pria ini ke rumahku, Muthukumar, dia menemukan harddisk ini. Setelah dilihatnya, ternyata isi videonya adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Menteri Masilami. Bukti video di mana orang-orang yang berusaha mengungkapkan korupsi Masilami dibunuh secara misterius, dan Sundar pun berencana untuk mengungkapkannya ke media di waktu yang tepat. Mendengar posisi ayahnya yang semakin terancam, Papa datang ke India. Dia merencanakan sesuatu untuk memenangkan kembali dukungan rakyat. Dia memutuskan untuk merusak reputasi Sundar dan menjebaknya sebagai yang korup dan haus kekuasaan. Papa mengatur kecelakaan mobil dan menjebak Sundar untuk itu, yang akan menyebabkan Sundar kehilangan dukungan publik yang cukup besar dan disiarkan di televisi. Di kubu Sundar merasa aneh dengan fitnahan yang dilayangkan kepada Sundar yang akan menjatuhkan reputasinya di depan masyarakat. Dan ternyata Papa juga membunuh ayahnya dengan sengaja, memberikan obat dosis tinggi yang membuatnya overdosis. Kematian Masilami membuat semua kalangan menyalahkan Sundar dan membuat kematian Masilami mendapatkan simpati banyak orang. Sekarang Papalah yang mencalonkan diri menggantikan ayahnya karena dukungan yang ia dapat hampir 98%. Dengan angkuhnya, Papa datang ke posko pemenangan Sundar dan mengancam kalau Papa menang dalam pemilihan nanti, dia akan mengeksekusi semua orang yang mendukungnya, termasuk pemuda-pemuda yang berada di belakang Sundar. Tapi Sundar menanggapinya dengan tenang, dan hari pemilihan pun tiba. 15% orang sudah memberikan hak suaranya. Di berita televisi tersiar kabar bahwa Muthukumar tadi pagi menuliskan di Twitternya kalau Sundar dalang di balik ini semua. Dalam cuitannya itu, Muthukumar mengungkapkan kalau Sundar orang yang korup dan banyak kejahatan-kejahatan lainnya yang akan dia ungkap. Dia juga menuliskan kalau calon Menteri Komali Lavali orang yang sangat bijaksana, tak mau mengungkapkan sebelum pemilu berakhir. Cuitan itu terdengar kepada Papa dan Rendu yang padahal tahu kalau Muthukumar sudah tewas belasan hari yang lalu. Tapi Papa terlihat tenang dan masyarakat pun semakin memuji-muji Papa. Padahal tweet itu ditulis sendiri oleh Sundar. Dia merencanakan sesuatu dengan menjatuhkan namanya sendiri untuk menjebak Papa. Setelah itu di Twitter, Muthukumar dia memuat lagi berita kalau dia memberikan lokasi tempat uang Sundar hasil korupsi di suatu tempat, dan ketika dicek terdapat peti kemas yang berisi penuh dengan uang. Sontak masyarakat di sana tercengang melihatnya, dan dengan adanya berita itu, Papa terpancing untuk menanggapi berita tersebut.
bahwa dia sudah bicara tadi dengan Muthukumar agar jangan membongkar dulu kejahatan Sundar, biarlah polisi nanti yang akan menghukum Sundar. Itulah kata-kata papa di hadapan media agar dia terlihat bijaksana, tapi kata-kata itulah justru akan membuat papa terjatuh. Dan di tweet Muthukumar yang ketiga kalinya, dia menuliskan bahwa masih ada uang Sundar di dalam tanah, dan ketika itu digali, uang itu tidak ada, hanya ada mayat di dalam koper yang membusuk. Dan ketika identitasnya dicek, itu adalah Muthukumar. Masyarakat yang menyaksikannya merasa aneh, mengapa dalam pernyataan Komalafali tadi dia bertemu Muthukumar tadi pagi, tapi nyatanya Muthukumar sudah tewas membusuk. Dan akhirnya Sundar membuat tayangan video live di mana dia mengaku bahwa membuat tulisan di Twitter Muthukumar itu adalah dirinya, karena dia tahu Muthukumar sudah tewas belasan hari yang lalu karena ulah Masilami. Dan dia pun menyatakan dia punya buktinya. Dia pun mengatakan kalau akan segera mengungkapkan kematian mantan ketua menteri Masilami yang sesungguhnya akan diungkapkan langsung oleh istrinya Masilami sendiri. Menyaksikan itu, papa terlihat gelisah dan mencari-cari ibunya. Dia mendapatkan kabar kalau ibunya pergi ke pemakaman. Papa bergegas ke sana mencari ibunya, tapi dia tak menemukan ibunya di sana. Dan akhirnya Sundar datang dengan membawa ibunya papa di mobilnya. Tapi tiba-tiba sebuah mobil menubruk mobil Sundar yang di dalamnya ada ibu papa. Sundar berhasil menyelamatkan ibu papa. Sundar tak mengerti kalau papa bisa melakukan apa saja demi kekuasaan, lebih kejam daripada ayahnya sendiri. Sundar dikepung oleh anak buah papa. Melihat itu, papa bergegas mendekat tempat itu, dan akhirnya Sundar berhasil mengalahkan mereka semua dan meminta agar istri Masilami mengatakan yang sebenarnya di siaran langsung Facebook. Dan diungkaplah bahwa kematian Masilami adalah ulah dari Komalafali yang memberikan obat dosis tinggi yang menjadikan Masilami overdosis. Dia sengaja tidak menghentikan itu karena dia tahu kalau suaminya orang jahat yang pantas mati. Dia meminta agar masyarakat tidak memberikan suaranya kepada Komalafali, karena kalau dia menang, bisa-bisa dia menjual seluruh negeri ini. Di akhir video, Sundar mengatakan agar mereka yang belum memberikan hak suaranya agar cepat-cepat memilih karena tidak ada waktu lagi. Dia juga mengatakan, hargailah anak-anak muda yang selalu semangat menemukan kebenarannya. Mereka harus tahu kalau pemimpin yang kemarin sudah menghabisi setidaknya 18 orang yang tidak bersalah. Sundar pun menambahkan, jangan membuat kematian mereka menjadi sia-sia. Dan akhirnya, semua orang berbondong-bondong mengunjungi TPS masing-masing untuk memberikan hak suara mereka. Dan akhirnya, papa dengan Rendu ditangkap polisi atas kejahatan yang mereka lakukan. Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Di akhir film, Sundar dan pendukungnya memenangkan pemilihan. Namun Sundar memutuskan untuk tidak menjadi ketua menteri dan malah memilih salah satu pendukungnya yang menjadi kolektor yang jujur untuk menjadi menteri utama berikutnya. Tak lupa dia berterima kasih kepada para pemuda yang membantunya selama 15 hari ini dan pendukungnya yang mengorbankan semuanya untuk menjadikan negara ini semakin lebih baik. Dan film pun berakhir. Rakyat adalah mulut yang menjadi bisu karena diambil suaranya waktu pemilu. Seburuk-buruknya politisi adalah yang paling pencitraan baik di depan kamera, tapi kelakuannya sangat busuk di belakang. Kepemimpinan bukanlah tentang pemilihan berikutnya, ini tentang generasi berikutnya. Klik jempol ke atas jika kalian suka dengan video seperti ini, dan berikan komentar positif kalian. Saya Rizal, sampai jumpa di video cerita film selanjutnya.